Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahhamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadul dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua sampai dengan pagi hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di era pandemik COVID-19. Dan saya sendiri mungkin ini pertama kali ke Soreang ya setelah COVID ini. Mungkin hampir 3 bulan penuh saya tidak keluar rumah karena dilarang. Tapi di sini mayoritas malah sudah tidak memakai masker. Jadi mungkin ya, COVID-nya sudah takut ya, atau sudah tidak ada di sini, mudah-mudahan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya diminta berbicara mengenai kejamiahannya. Kalau dihitung dari mulai berdiri Persatuan Islam ini sampai dengan nanti tahun 2023, jadi kurang lebih 3 tahun lagi Persis ini akan berusia 100 tahun. Berarti kita yang hadir di sini itu tidak mengalami kapan Persis berdiri. Nanti tahun 2023 itu akan berusia 100 tahun. Menurut catatan sejarah, Jamiah Persatuan Islam ini didirikan pada tanggal 12 September 1923. Para pendirinya itu bukan orang Cirengit, bukan orang Soreang, bukan orang Garut, juga bukan orang Tasik, tapi orang Palembang. Anu sok diusir ku orang Cirengit, diusir ku orang Cirengit jauh ke Sabrang ke Palembang, tapi balik ke rumah kerupuk. Jadi didirikan oleh 2 orang Palembang, tapi beliau itu sudah lama tinggal di Bandung. Jadi katanya sekitar generasi ketiga gitu orang Palembang yang bermigrasi ke Bandung. Makanya beliau-beliau itu sudah berbahasa Sunda di dalam kehidupan sehari-hari. Berbahasa Palembang kalau mereka berkumpul dengan sesama yang asal Palembang. Kedua beliau itu namanya Kiai Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus. Keduanya adalah pedagang. Nah, ini yang menariknya. Jadi Persis itu pendirinya pedagang, tapi pedagang yang ulama. Nah, ini bedanya. Apa bedanya pedagang yang ulama dengan ulama yang pedagang? Ada bedanya enggak? Nah, kalau kedua beliau itu pedagang,
makanya pendiriannya itu di seputaran ya Gang Pagade, Pak Gade ya, Pak Gade situ. Jadi kalau ke Bandung di situ ada jalan Cibadak tuh di situ. Nah sekitar situ. Karena di situ entitas atau kumpulan orang-orang Palembang di situ. Jadi kuat dugaan di sekitar itu. Makanya di sekitar itu ada jalan ya. Jalan namanya Jalan C. Ajis. Pernah nggak bawa ke situ? Ya. Nah itu kan C itu orang Palembang sebutannya begitu. Dulu di situ ada pasar. Namanya Pasar Babatan dulu tuh. Ya, di situ. Jadi kemungkinan setempat. Nah, kedua beliau ini pedagang. Tapi makanya saya sebut sebagai ulama itu. Karena kalau siang harinya mereka berdagang, tapi di malam harinya mereka memutolaah, mengkaji. Ya, mengkaji apa? Dua hal. Mereka yang dikaji pertama adalah nas, teks Al-Quran dan hadis dikaji. Yang kedua mengkaji amalan, ya, mengkaji amalan umat Islam. Jadi setelah dikaji keharusannya begini, tapi di dalam amalannya begitu. Nah, jadi ada sesuatu yang menjadi pertanyaan di situ. Kalau mantan Ketua Umum PP Persis Kiai Abdurrahman menyebutnya itu ada gap ya, ada ketidaksesuaian antara ketentuan yang ada di dalam teks, di dalam nas ya, Al-Quran dan hadis dengan yang dipraktekkan, antara Islam yang ideal ya, yang seharusnya dengan Islam yang faktual, bukan aktual, yang faktual. Itu yang menjadi kajiannya. Nah, makanya para ahli sejarah termasuk juga tokoh Persatuan Islam, diantaranya yang saya sebutkan tadi Kiai Abdurrahman, beliau menyebut bahwa Persatuan Islam itu awal mulanya adalah klub kajian. Jadi mengkaji. Tapi kesininya jadi turun. Nanti harus dikembalikan yang jadi turun. Dari mengkaji, jadi pengkajian, jadi pengajian. Nah kalau mengkaji, itu kan kesannya serius. Ya serius. Kemudian tiap yang datang mereka membawa bahan masing-masing. Membawa senjata masing-masing. Karena mengkaji di situ. Makanya saya di klub. Mengkaji masing-masing. Hari pengajian mah yang membawa senjatanya cuma satu. Itu yang bicara di sini. Jadilah ini mustami semua. Nah maka setelah 100 tahun ini sekarang Persis harus kembali kepada orisinalitas, keaslian, historisitas kesejarahannya. Harus tetap ada klub-klub kajian yang itu. Nah sekarang saya sudah melihat tuh yang anak-anak muda itu udah bagus sekali dari kita. Karena di situ. Justru sekarang diambil sama yang lain. Jadi judulnya begini. Kajian Ustadz Adi Hidayat, judulnya kajian. Di Persis menjadi anger pengajian. Ya, ini anak-anak muda ini. Ya, jadi kalau Nahdlatul Ulama ada kembali ke Khittah 26, maka Persis kembali ke Khittah 23. Itu
pengkajian. Jadi mengkaji kedua beliau itu. Islam ideal dan Islam yang faktual. Kenapa Islam faktualnya dikaji? Karena menurut para pendiri PSIS itu, khususnya Kiai Jamjam, Kiai Muhammad Yunus itu, ini tampaknya bukan ajaran Islam ini yang diamalkan, tapi tradisi Islam. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu kan kita dijajah. Penjajah itu berkepentingan umat Islam untuk tidak mengamalkan ajarannya, tapi lebih mereka berkepentingan umat Islam itu agar memandang agama dan amalannya itu sebagai sebuah tradisi. Kenapa begitu? Karena kalau ajaran Islam yang diamalkan, yang berdasar kepada tauhid, pasti akan melawan penjajah. Makanya penjajah Belanda itu berkepentingan sekali untuk memelihara tradisi-tradisi di situ. Nah itu yang faktualnya ketika itu. Nah akhirnya setelah dikaji, maka kemudian berdirilah itu Persatuan Islam pada bulan September ya tahun 23 itu. Nah oleh kedua beliau, Kiai Jamjam, Kiai Muhammad Yunus di situ. Setelah berdiri, kemudian mereka berpikir bagaimana caranya supaya si pemikiran ya mengenai persatuan Islam itu bisa tersebar. Dulu kan belum ada internet. Itu susah sekali bagaimana untuk menyebarluaskan. Akhirnya kajian terus dilaksanakan. 3 tahun kemudian Bapak Ibu-Ibu datang ke Bandung seorang tokoh yang beliau itu sebetulnya adalah seorang ulama yang lama berdakwah di daerah Singapura sekarang. Kalau dulu kan belum berdiri Singapura. Beliau itu namanya Ahmad Hasan di situ ya, atau suka disebut jadi Tuan Hasan, karena orang Indonesia itu apalagi dulu kan dalam Melayu sebutnya tuan ya. Tuan, orang Sunda mah tuan-tuan, lamun mancung sebutnya tuan-tuan kan. Nah Ustadz Ahmad Hasan ini beliau itu blasteran Tamil dengan Surabaya. Jadi gak ada Sunda sama sekali. Ya. Blasteran Tamil dengan Surabaya. Beliau itu konon tahun 26, 3 tahun setelah PSIS berdiri, mau datang ke Bandung itu, karena beliau kan seorang ulama, itu belajar tenun. Mau belajar tenun. Kenapa? Karena ternyata daerah Tamil itu di India Selatan itu daerah tekstil. Nah, Ustadz Hasan ini lahirnya itu di satu tempat di daerah di provinsi Tamil Nadu, ada satu wilayah namanya Pulikat. Di situ pabrik tenun tekstil. Makanya orang tua dulu terkenal dengan sarung Pulikat. Disebat nate polekat. Kurangnya marasnya sarung, padahal itu dari tempat namanya Pulikat. Ya. Pulikat gitu. Jadi ada provinsi Bapak-bapak, Ibu-ibu di India Selatan, itu provinsi terbesar namanya Tamil Nadu. Orangnya agak hitam-hitam, maka suka disebut keling. Ya, orang keling. Nah, jadi Ustadz Hasan itu orang keling gitu beliau. Ya. Mancung situ.
Nah, ibu kotanya dulu namanya Madras. Pada tahun 2000-an diubah menjadi Chennai. Situ. Karena sekarang di India itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu upaya karena yang berkuasa adalah pemerintahan Hindu fundamentalis untuk menghilangkan jejak sejarah Kesultanan Islam di India. Jadi nama-nama kota yang berbau Islam itu akan diganti secara bertahap. Nah, antara lain Madras diubah jadi Chennai sekarang. Kan kalau Madras mah tuh deket-deket ya, ada ke Islamnya gitu ya. Kan di India itu ada namanya Allahabad di situ. Kemudian yang terkenal itu Taj Mahal ya di situ. Nah, itu Madras diubah jadi Chennai. Itu ibu kota Provinsi Tamil Nadu. Nah, ada satu tempat itu namanya Pulikat. Terkenal sekali di dunia. Makanya dulu sarung pun diimpor dari Pulikat. Paleser kurang dia Polekat. Nah, raras ya. Polekat. Kadienakeun aya Garutan. Ada sebah ya? Garutan dulu Pulikat Madras situ. Nah, Tuan Hasan itu situ. Jadi saya pernah berkunjung ke daerah Pulikat. Jadi kayak Majalaya. Nah, Ustaz Hasan itu berasal dari situ. Makanya beliau tahun 26 datang ke Bandung untuk belajar tenun. Nampaknya beliau mau mendirikan perusahaan tenun. Sejarah menakdirkan Ustaz Hasan itu bertemu dengan salah satu pendiri Persis itu. Berdiskusilah beliau. Kedua-duanya tertarik. Ustaz Hasan itu tertarik dengan pemikiran dari para pendiri Persis itu. Yaitu untuk mengembalikan Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa dikembalikan kepada Quran dan As-Sunnah? Karena Islam yang faktual itu lebih banyak berbasis kepada tradisi, adat istiadat tanpa pernah tahu dari mana asal muasal dan yang menjadi dalilnya, begitulah. Ujug-ujug aya nu kitu situ. Jadi umat Islam itu beramal bukan beratas dalil tapi atas dasar kebiasaan situ ya. Makanya gerakannya adalah ar-ruju ilal Quran was sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Tertarik Ustaz Hasan. Kemudian para pendiri Persis tertarik juga dengan keilmuan Ustaz Hasan. Jadi ngajodoh di situ. Jadi ibaratnya Persis itu kendaraan pada waktu itu. Tapi belum punya supir. HD ya kendaraan tapi anggar di garasi. Begitu. Gimana nih cara tapi belum ada sopir. Ustaz Hasan itu seorang sopir yang tapis, ya, seorang sopir yang brilian beliau, tapi tidak punya mobil. Nah, begitu ketemu sopir yang baik dengan kendaraan yang baru, mantap kan di situ. Sebab pun tak aya sopirna, iya mobil bakar di garasi terus. Itu sampai dengan tahun ketiga di situ. Nah, ada satu pelajaran ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya klop. Ya. Maka Ustaz Hasan, akhirnya beliau itu tidak jadi belajar tenunnya. Sejak saat itu beliau mendedikasikan, mewakafkan sepenuhnya untuk persatuan Islam. Jadi terjadi diajar tenun. Beda jeung ayeuna kan. Ya. Erek mas santren, tapi jadi belajar tenun kan gitu ya. Nah, kalau Ustaz Hasan itu ke Bandungnya mau belajar tenun, tapi beliau tinggalkan itu dan dia menjadi guru utama istilahnya situ ya, untuk gerakan persatuan Islam. Jadi dengan perkataan lain itu para pendiri Persis menyerahkan ke Ustaz Hasan. Silahkan, ini Persis sudah klop ya. Apa yang dipikirkan oleh para pendiri itu
ada pada sosok Hasan. Makanya si kendaraan Persis ini oleh Hasan kemudian dikendarai itu dengan sangat baik beliau itu. Makanya di awal-awal Persis itu sampai dengan tahun 50-an sampai dengan Ustadz Hasan wafat menjadi sangat identik dengan Hasan. Apa saja yang dilakukan Hasan, apa saja yang diucapkan Hasan itu menjadi apa yang dimaui Persis gitu kira-kira. Karena begitu berpengaruhnya, maka ada yang mengatakan Hasan itu sebagai pemberi format ya terhadap Persis di situ. Hasan itu. Maka berkembanglah luar biasa. Nah, ini pelajaran pertama sampai di sini. Jadi kalau melihat kesejarahan, Persis itu menjadi sangat terbuka terhadap siapa saja yang sepaham, sepaham dan dengan ide persatuan Islam itu untuk ar-rujuk ilal Quran was sunnah. Jadi hente ujung-ujung curiga heula gitu enggak. Di situ ya. Nah, ini pelajarannya bagi kita kan Hasan itu coba dia bukan pendiri. Hasan itu bukan pendiri. Bukan pendiri Persis. Jadi yang tidak hafal sejarah mah siapa pendiri Persis? Ahmad Hasan. Bukan. Coba bapak-bapak ibu-ibu juga kalau nggak saya jelaskan sekarang. Kalau ditanya siapa pendiri Persis Ahmad Hasan? Bukan. Nah ini pelajaran pertamanya ini. Nah, coba bayangkan. Hasan tuh Malang Mangbulungmung. Blasteran Tamil Nadu dengan Surabaya. Datang ke Bandung. Kemudian pendiri Persis itu orang Palembang. Dan para pendiri Persis tanpa dia harus menonjolkan diri, memberikan ini silakan Hasan. Ini yang saya mau dan Andalah yang bisa. Makanya saya katakan tadi kalau tidak diberitahu, ini gak akan pernah tahu siapa pendiri Persis. Dan sekarang juga banyak yang tidak tahu. Kalau orang di luar Persis tidak tahu pendiri Persis wajar. Tapi kalau orang Persis ditanya siapa pendiri Persis jawabnya Hasan, nah berarti dia gak tahu sejarahnya. Jadi ketua umum Persis pertama itu adalah Kiai Muhammad Zamzam. Dan para pendiri Persis itu yang mendirikan Persis yang juga mewakafkan. Jadi sekarang yang menjadi tempat-tempat utama kegiatan Persis itu wakaf dari pendirinya. Penjagalan, Viaduk. Ada juga sebetulnya satu wilayah di kawasan Jalan Oto Iskandar-Dinata tapi sudah hilang wakafnya. Kemudian ada juga di daerah Pasar Baru. Dan yang terbesar itu ada wakaf sekitar 110 hektar ya kalau tidak salah di situ. 110 hektar di situ. Itu di kawasan Palembang, Cisarua. Itu wakaf tahun 30-an. Tapi kan tahun 30-an Lembang teh leuweung. Kalau itu sekarang dijual, udah banyak villa dan perumahan, kayaknya nilainya bisa mendekati 1 triliun itu. Tapi susah dilacak sekarang itunya, surat menyuratnya, dan sudah dikuasai oleh orang setempat. Dan ini pelajaran untuk ke bapak-bapak ibu-ibu, jadi cabang sini tolong administrasi perwakafan diperbaharui, ya, dirapihkan, dan tentunya yang paling utama adalah dikelola itu. Kasihan kan itu wakaf di situ. Memang dulu hutan. Tidak ada yang tahu akan seperti sekarang kan Lembang situ. Mungkin dulu murah saja di situ. Nah, jadi para pendiri Persis itu yang mendirikan Persisnya, dia mewakafkan untuk beraktivitasnya di situ. Jadi itu contoh bagi kita. Dan ketua umumnya sudah tidak tahu di belakang saja beliau Hasan dengan ke depan. Jadi di pelajaran bagi persatuan Islam, Jamiah Persatuan Islam. Siapa saja di antara kita yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan jamiah ini. Berilah dia kesempatan dan ruang untuk mengembangkan jamiah ini.
Karena ini Jamiah itu bukan milik pribadi pendirinya, pendiri situ. Kalau pendirinya ke belakang. Sehingga tidak ada yang tahu. Pendiri itu Kiai Muhammad Jamjam. Taunya Hasan. Hasan tuh jangankan jadi ketua umum Persis. Jadi ketua Bidgar aja gak pernah beliau. Ya, ketua cabang juga tidak pernah. Ketika saya jadi ketua bidang Jamiah di PW Persis, saya pernah melihat satu arsip, itu ada daftar anggota Persis. Hasan tuh anggota nomor 1. Nomor 2 itu Pak Natsir. Nomor 3 itu Abdurrahman. Terus ke bawahnya ditulis tangan. Jadi anggota saja Hasan itu. Tapi anggota yang melebihi ya namanya dari ketua umumnya. Ya, padahal beliau itu jangankan ketua Bidgar, ketua cabang, jadi Bidgar di cabang WOG. Itu beliau itu. Nah itu pelajarannya. Jadi ayo berdialog dulu. Jadi jangan dulu kita bersuudzon kalau ada pemikiran-pemikiran yang terlontar di situ. Jangan seperti peradaban jahiliyah. Orang jahiliyah dulu itu kenapa oleh Rasulullah SAW dihijrahkan pemikirannya? Karena orang jahiliyah itu tertutup. Makanya Ibnu Khaldun menyebut peradaban mereka itu Badawah, Badawi. Badawi itu. Jadi kenapa tertutup orang Badawi? Karena Arab Badawi itu lebih banyak bergaul dengan batu ketimbang dengan manusia. Jadi kalau kita sebagai manusia jarang berinteraksi sesama manusia, maka akan tertutup. Orang Badawi itu lebih sering dia bertemu dengan batu. Kenapa? Karena kalau dihitung jumlah manusia dan jumlah batu pada waktu itu lebih banyak jumlah batunya ketimbang jumlah manusianya. Nah makanya ciri dari Badawah itu mereka hidup berkelompok tertutup, eksklusif. Mereka menghimpun diri dari kelompok terbesar namanya Sya'ab, jamaknya Syu'ub. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia itu berta'aruf. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan itu aku ciptakan bersyu'ub. Diterjemahkan jadi berbangsa gitu. Padahal tidak persis sama di situ. Syu'ub itu kumpulan dari qabilah. Ada 14 tingkat di masyarakat Arab itu. Yang paling bawah namanya fasilah. Fasilah itu keluarga. Situ. Mereka kalau qabilah ini, udah qabilah ini. Hidupnya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena saking tertutupnya, kalau ada dari qabilah lain, pokoknya dari kejauhan, dia datang ke wilayah qabilah ini. Yang ada di kepalanya, pasti dia akan merebut sumber daya alam dia. Entah sumber air, sumber makanan dan sebagainya. Singkat kata, setiap ada yang di luar kelompoknya, pasti dia musuh gitu. Makanya tidak aneh kalau masyarakat Arab jahiliyah itu rukun kehidupannya adalah permusuhan. Karena rukun kehidupannya permusuhan, aktivitasnya adalah perang. Karena perang itu memerlukan senjata. Jadi yang dibawa kemana-mana adalah pedang. Di situ. Jadi orang Arab itu bawa pedang karena mereka itu rukunnya dulu itu permusuhan. Permusuhan itu pasti perang dan perang perlu senjata. Pedang mereka. Oleh karenanya masyarakat Arab itu tidak punya tetangga. Karena tidak punya tetangga, tidak bisa hidup bertetangga. Makanya Rasulullah SAW kemudian menurunkan tuh. Kalau sekarang itu revolusi mental. Beri kayak nama revolusi mental ya. Rasulullah itu betul-betul merevolusi. Jangan dianggap enteng hadis ini nih. Karena kita melihatnya sekarang.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka muliakanlah tetangga. Kalau sekarang itu dianggapnya hadis tidak iya itu. Iya, karena kita sudah dibina ribuan tahun, kita sudah biasa hidup bertetangga. Tapi hadis itu keluar pada 1500 tahun yang lalu, di mana masyarakat Arab jahiliyah itu tidak punya tetangga. Ini berat hidup bertetangga itu, karena mereka tidak pernah hidup bertetangga. Ini kabilah ini, setiap ada yang baru, mereka siap-siap untuk melawan. Terus dalam hadis lain kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu. Mereka juga tidak pernah menerima tamu. Bagaimana mau menerima tamu? Setiap kali yang datang selalu dicurigai. Ini Imam Al-Maraghi memberikan penjelasan begini ketika menjelaskan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu baitan min buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kalian memasuki rumah seseorang tanpa izin dan salam. Katanya masyarakat Arab jahiliyah, kalau mereka itu masuk rumah yang lain gak pernah minta izin, geblus aja khusus itu. Jadi mereka gak pernah bertamu gitu ya, gak pernah menerima tamu. Direvolusi mental oleh Rasulullah SAW. Nah, ini pelajaran bagi kita dari jamiah kita. Hasan, malah ngomong, dengar dulu, berdialog di situ. Akhirnya klop. Jadi Persis itu dari awal pendiriannya sudah luar biasa. Pendirinya itu Palembang, guru utamanya India, blasteran India dan Surabaya. Di situ belum ada orang Sundanya, ngan didirikan di Bandung, belum ada orang Soreangnya di situ. Namanya pun coba tahun 12 berdiri Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah tahun 12. Nahdlatul Ulama itu setelah Persis 3 tahun. Jadi Persis itu kakaknya NU. Nahdlatul Ulama bahasa Arab, kebangkitan para ulama. Tapi ini namanya persatuan. Itu bahasa Melayu. Dan pada waktu itu dijajah. Dan kata persatuan adalah kata yang paling dibenci oleh penjajah. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong-ngomong nasionalisme, ada yang ngomong-ngomong Islam Nusantara, terus ngajarkan ke Persis, itu nyanyawanan itu namanya. Karena Persis itu sudah 100 tahun yang lalu. Kita ini bukan mengajarkan nasionalisme, tapi mengamalkan. Bahasanya persatuan. Dan kata persatuan itu kata yang paling dibenci oleh penjajah kolonial, karena kalau bersatu pasti melawan di situ. Makanya di lambang Persis sok tanu di tengahna itu kan persatuan Islam. Orang Arab mau tesan maca itu. Dasarnya suruh Arab gitu. Jadi orang Arab liaran sok tingali ta lambangna ta, mangga dina topi buka di situ. Persatuan Islam. Ini liaran orang Arab di situ. Dibuktikanlah Persis lah yang kemudian mengamalkan itu di dalam dakwahnya. Kan khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi berbicaralah dengan manusia, sampaikanlah kepada orang-orang sesuai dengan daya jangkau intelektualnya gitu ya, termasuk bahasanya. Kan pada waktu itu bahasa Belanda itu bukan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, tapi oleh para intelektual saja. Jadi ada yang merasa ingin lebih tinggi dari yang lain berbahasa Belanda, tapi masyarakat pada umumnya berbahasa daerah dan berbahasa Melayu. Maka Persis mempelopori khutbah Jumat itu pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab. Karena pada waktu itu khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Nu ngartina khotib hungkul.
Akhirnya meren ya, disitulah sasakalana narunutan. Terus secewir teh ya, anak ya musim kuring saya ngererenjangan ya, terus usah diman, terus resmi ayat. Kapungkur setacan jalan tol, bamai bade ka Jakarta ngalangkungan ka puncak di Cianjur teh kan aya tah aya apa mau main masjid. Caket soto Haji Didi naon ya di masjid. Jumaan teh didinya mah jumaan teh 5 menit khutbah ka hiji jeung khutbah kadua. Ku bahasa Arab. Nu tadi teh anu kertas cewir teh usah. Ya, mata sadiman teh jigana lamun dipaok cenah eta na ya. Khutbah Jumatna moal jadi. Iya. Taswir teh. Jadi 5 menit khutbah ka hiji khutbah kadua. Gitu. Nah, persis itu. Kemudian mempelopori. Karena kita menyampaikan ajaran Islam itu harus dipahami. Pakai bahasa Melayu. Bahkan dengan bahasa daerah. Bahasa Sunda. Bahkan dengan bahasa Belanda. Akhirnya pegawai-pegawai negeri Belanda. Nih. Ya, pegawai-pegawai negeri Belanda yang muslim jadi direct jumahan. Sebab mereka menganggap itu mah jumahan kan untuk orang-orang yang berpendidikan rendah. Begitu khotibnya pakai bahasa Belanda, caruringan. Jadi persis itu dari awal itu adalah Islam yang bukan saja menjangkau katakanlah di daerah, tapi persis dikenal sebagai Islam kota. Makanya konon katanya pernah persis itu juga mempelopori Jumat itu 2 shift untuk memberi kesempatan kepada para pegawai negeri Belanda. Nah, enak zaman Covid kan aya cenah Jumatan 2 shift gitu ya. Nah, karena mau di physical distancing teh ya. Upami di dia tiasa 200, begitu di physical distancing telebat. Nah, di Kabupaten Bandung mah kan taya physical distancing ya. Taya sieun cenah usad Covid-na di dia di situ ya. Bisa mengawali itu. Jadi ingin saya katakan di sini juga pelajaran berikutnya adalah persatuan Islam itu kenapa kemudian dikenal ketika itu meskipun kita ini masih kecil ya, pada awal-awal pendiriannya karena senantiasa menjadi pelopor. Nah ini untuk bekal kita pada 100 tahun kedua pionir bahasa situ. Tadi pionir khutbah Jumat yang bukan bahasa Arab. Pionir sholat Idul Fitri di lapang. Iya kan dulu katanya di situ. Sekarang justru minoritas yang sholat Idul Fitri di lapang itu minoritas. Di lapang sama situ. Padahal dulu katanya di Lalajoan, di Tegalega, di mana gitu. Ya. Jadi pionir itu. Nah, maka pelajaran sekarang bagi generasi muda persatuan Islam. Kita ini harus senantiasa menjadi pionir, pelopor. Bahasa Al-Qurannya fastabiqul khairat. Jadi berfastabiqul khairat itu bukan saja berbuat yang terbaik, tapi menjadi yang terbaik. Berdiri di depan. Persatuan Islam adalah yang mempelopori penerjemahan Al-Quran. Tahun 30-an, Ustadzah Hasan dengan tafsir Al-Furqan. Jadi kalau saya merenung, meskipun kita ini, saya khususnya hidup di tahun 2000-an, jauh tertinggal oleh Ustadzah Hasan yang hidup tahun 30-an sudah mempelopori penerjemahan Al-Quran. Mari kita merenung nih, khususnya untuk generasi muda nih saya. Yang saudara-saudara adalah generasi kedua persis pada 100 tahun kedua ini. Jadi pelopor. Yang mempelopori penerjemahan hadis-hadis. Itu terjemah Bulughul Maram. Sekarang Bulughul Maram sudah banyak yang menerjemahkan yang lain. Tapi tetap yang diberi terjemah Ahsan. Padahal bahasanya bahasa Melayu. Jadi yang namanya pelopor. Erek kumaha oge tetap bakal diharap. Sanajan geus aya nu lain.
Di situ, sana geus aya nu lain. Jadi antara pionir dengan follower. Ari nu ngaranna follower mah pengikut, meusing loba oge anger di tukang. Anger di tara aya follower di hareup atuh. Nu kitu mah namanya pika sebelen ya di situ. Follower tuh di tukang. Persis itu pionir. Saya suka memberi contoh begini. Hebatnya jadi pionir itu. Pionir untuk air kemasan adalah Aqua. Ya, Aqua tuh. Dati kebayang ku orang minum cai atah. Ayeuna mana jarang atuh jelema anu naher cai. Kecuali saya di Tasik itu pun biang mau masih we anger. Cenah teu ngeunah eta mah asa ngadahar ci atah. Jadi naher cai wae. Sementara saya itu kalau minum harus seneng yang air hangat. Jadi ingal gitu naher terus. Pelopor tuh Aqua. Sekarang air kemasan mungkin ada ratusan tuh merek. Tapi semuanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau beli itu Aqua, nyebutnya Aqua. Ada nggak mau beli yang lain? Meser Aqua cenah. Di Asongan ya, Adis diterima. Meser Aqua di Asongan ya, Persis gaduh kan karya umat. Ditampi, sanajan kan ongkoh karya umat. Cik kadiekeun Aqua cenah. Terus disitulah kekuatannya pelopor. Jadi meskipun ada yang lain tetap nu disebut mah Aqua. Nah Persis itu mempelopori kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Sunnah. Sekarang kembali kepada dan Sunnah itu sudah diucapkan oleh semua. Tapi karena Persis itu pelopor, maka akan identik dengan Persis. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Persis 100 tahun yang lalu mempelopori kembali kepada Quran Sunnah itu pada tahap kita menjelaskan, dijelaskan di mana-mana, bahkan sampai sekarang kita jelaskan. Maka ada semacam pemikiran, usulan, proposal dari saya. 100 tahun kedua Persis itu kembali kepada Quran Sunnah itu kita harus melangkah dari menjelaskan Quran dan Sunnah menjadi menghadirkan Quran dan Sunnah. Jadi geus 100 tahun mah geus jelas ya. Coba bayangkan perjuangan menjelaskan Quran dan Sunnah 100 tahun. Coba can anggas tagekan anger. Da bukti dari urang eta anggas. Saya sering memberi contoh ini. Eta mah geus boga budak 7. Tiap lahir budak nanyakeun ka ustad, "Ustad kumaha? Sabar hiji upami lahir putraan istri teh ekahna cenah." Bari eta teh budak nomor genep. Can abal lahir nu ka 7 lalaki nanyakeun deui situ. Nya lamun lahir budak nu ka hiji mah wajar. Ieu mah budak nu ka genep. Coba bayangkan 100 tahun ya, menjelaskan hukum akikah saja, bahkan di Persis sendiri tidak apal-apal. Jadi penjelasan kita teruskan, menjelaskan Quran Sunnah itu harus dari tidak nanti. Tapi sekarang kita melangkah di situ, menghadirkan, kita hadirkan. Nah sekarang makanya mulai melangkah di bidang ekonomi kan, seperti yang tadi itu ada punya karya umat, kemudian kita ada perbankan. Nah, nanti mungkin juga rumah sakit. Dia harus hadir. Karena biasanya seeing is believing. Orang melihat baru percaya. Saur bahasa Cenengit mah kahartos karaos. Tah supaya karaos kedah diayakeun. Sapertosna kieu. Saur Fatwa Dewan Hizbah BPJS teh apa ya, haram apa gitu ya di situ. Ada perbandingan dulu. Kita catat aja di situ. Tapi persoalannya bapak-bapak ibu-ibu, biaya kesehatan itu di seluruh dunia mahal. Tidak ada satupun negara, termasuk negara kaya, yang penduduknya orang kaya sekalipun gitu, yang dia bisa membiayai biaya kesehatan. Dan tidak ada kedaruratan, semuanya juga darurat.
Ari gering mah komo nu teu boga. Nu asalna boga ge jadi henteu. Nu ngaranna gering mah. Teringat ya guru saya Allahu yarhamu Sendang Muhtar. Beliau kan gagal ginjal ya. Saya biasanya 2 minggu sekali itu ke Garut ke rumahnya. Setelah beliau cuci darah begini, aduh, gitu. Lamun si ibu ya maksudnya ke istrinya. Dulu kan belum ada BPJS namanya Askes ya. Askes, saya pegawai negeri punya Askes. Nah dulu hanya pegawai negeri. Jadi lamun lain pegawai negeri gering, geus we eta mah ngadoa we. Ieu nanti. Dulu kan gitu, geus we ngadoa we gitu. Nah, ari pegawai negeri mah sajabat ti doa teh aya kartu Askes. Tapi saya belum pernah menggunakan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah, ya ari udur sontak saeutik mah aya we lah gitu ya. Nah, santang teh ieu lamun si ibu teu boga Askes teh. Moal kamendang moal cuci darah teh. Itu dulu tuh tahun 2008-an. Itu sekali datang itu kalau dihitung biayanya itu sekitar 1 juta. Sementara beliau itu kan seminggu 2 kali. Berarti 2 juta kali 4, 8. Wah mau kamedang itu. Nah untung dia pakai Askes punya. Di situ ada problemnya. Nah di seluruh dunia itu yang namanya pemerintah itu membiayai di situ. Nah negara kita kan itu tujuannya seperti itu. Tapi penduduknya itu 260 juta. Sementara kemampuan keuangan kita terbatas. Negara maju pun ada iurannya. Tapi penghasilan mereka itu memang sudah lebih digolangkan gitulah. Jadi saya paham kalau dari segi bagaimana uangnya itu dikelola, paham kalau Dewan Hizbah itu punya fatwa yang hati-hati di situ. Tapi di lain pihak juga rakyat itu harus paham juga bahwa biaya itu mahal. Coba sekarang kalau kita Persatuan Islam punya rumah sakit sendiri. Kita juga bisa mengelola dana kesehatan sendiri. Yang menurut kita sesuai dengan syara yang syar'i. Kelola oleh kita. Kita harus menjadi pionir. Dan ternyata di dalam BPJS itu mau memakai dual system. Jadi silahkan yang mau mengambil BPJS syariah kan ada. Nah sekarang dikelola oleh kita. Kita hadirkan bagaimana tuh caranya untuk mengelola dana kesehatan situ. Di rumah sakit orang Nyalira. Nah Muhammadiyah, bapak-bapak ibu-ibu dia punya 172 rumah sakit gitu. Jadi dikelola sehingga dalam COVID pun sekarang si Muhammadiyah menagih ke pemerintah 1 triliun boga hutang ke rumah sakit Muhammadiyah antara dari BPJS-nya karena rumah sakit Muhammadiyah membuka itu semua. Makanya dalam bahasa saya sekarang waktunya Persatuan Islam harus membuka pintu dakwah itu seluas-luasnya. Asalnya kan pintu dakwah kita relatif satu, yaitu lewat mimbar. Nah, jadi orang harus mengenal tuh Persis nanti satu kedua itu lewat pelayanan kesehatannya, lewat kegiatan ekonominya, lewat pendidikannya, bahkan nanti lewat pengelolaan negara. Seingat saya sampai sekarang belum ada Bupati Bandung dari Persis. Tak canaya kan? Ari Bupati Bandung nu datang ka Persis mah aya tiba heula oge. Di situ. Terus orang Persis nu datang ka Bupati loba di situ. Itu juga adalah dakwah. Coba kalau satu saat Bupati Bandung dari Persis jujur tong borok korupsi. Lah saeutik embung. Jadi yang selama ini kita khutbahkan di mimbar itu bagaimana kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memisahkan dengan sangat ketat ini urusan negara, ini urusan pribadi.
tidak akan pernah bisa kita laksanakan dari orang can pernah jadi bupati-bupati acan. Ya. Camat acan. Ya, jadi saya lihat sekarang dari calon bupati Bandung, can aya di versi nyalonkeun. Saya mau menyalonkan kan saya bukan orang Kabupaten Bandung. Makanya selalu saya katakan ini generasi muda jangan diam. Hadirkan. Jadi sekarang waktunya untuk menghadirkan. Kan ngahutbakeun hungkul tah Khalifah Umar bin Abdul Aziz teh nepikeun di Pareman ketika berdialog dengan putranya karena ini bukan urusan negara. Da kabayang atuh mun aya bupati jiga kitu. Hade eta ngurus ieu. Pasti teh arasup Persis tanpa lewat jalur mimbar. Aduh, bupati teh Persis mah kieu. Kita dorong, dan yang kita dorong itu adalah kader yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan harus menyelesaikan. Jadi dia menyelesaikan, saya sudah tidak lagi berbicara mengenai diri sendiri karena saya ingin berkhidmat untuk umat, untuk bangsa, untuk rakyat. Maka itu dakwah yang luar biasa di Kabupaten Bandung ini. Sampai cobian ya. Nah, jadi hadirkan dulu Persis ya. Hadirkan juga yang tadi itu punya rumah sakit, kita kan belum punya tuh rumah sakit. Karena BPJS di Kabupaten Bandung ada 90.000 anggota simpatisan. Sempat lah upami ayah sapertos nanti 200.000 nya. 200.000. Gini 200.000 peserta dikelola. Kumaha tuh cenah usah upami 200.000 teh teu pernah aludur salehat bae. Justru keur lain kan di situ. Ulah ieu mah urang teh nya hoyong kitu geuning aya simkuling mah teu naon rek bayar BPJS ngasih 2 juta oge. Terus teu geuling-geuling seumur-umur pek we bapak-bapak ini kudu ngamanfaatkeun. Ya man, jadi geus urang mayar rugi cenah bayar BPJS naon. Dami antara ulur. Nah itu mana yang saya katakan ya sekarang kita 100 tahun kedua itu hadirkan Persis lewat kepeloporan. Dan di Kabupaten Bandung kan rumah sakit swasta nggak can ayahnya. Itu saya lihat tulisan ada RSUD itu ya di situ. Rumah sakit mah teu aya ngomong. Sana jadi ngomong di daerah sana ada sih, nggak ada tuh yang sudah rumah sakit eueuh dengan ayo wae bahkan loba kadang-kadang penuh untuk para masyarakat. Jadi ingin saya katakan di situ dari awal sebetulnya dakwah Persis itu sudah hadir dengan berbagai macam pintu lewat kepeloporan, penerjemahan Al-Quran, penerjemahan hadis, kemudian menuliskan ajaran-ajaran Islam itu tidak hanya dilisankan tapi ditulis. Makanya diterbitkanlah majalah. Ada yang berbahasa Melayu, berbahasa namanya Pembela Islam. Dulu majalah Pembela Islam sangat terkenal. Bahasannya dari mulai tauhid, fikih sampai dengan kenegaraan. Di situ Pembela Islam. Kemudian ada yang berbahasa Sunda juga. Sebelum Iber itu ada, saya lupa lagi namanya. Berbahasa Sunda itu sebelum Iber yang kemudian jadwalnya Iber. Mungkin juga berbahasa Sunda. Pelopor. Dulu sebelum orang, kalau sekarang udah biasa lewat sekarang ada streaming segala macam. Persislah yang mempelopori dakwah lewat radio. Jadi yang mengisi di RRI Bandung itu adalah Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman. Radio. Ya kan di RRI Bandung kan? Ya, tuh. Setelah itu kemudian pemuda Persis dengan didorong oleh Muhammad Nasir punya radio sendiri namanya Dwi Karya. Pernah dengar kan? Dwi Karya. Itu radio yang dimiliki oleh pemuda Persis itu. Dwi Karya.
Jadi ketika tahun 90-an itu booming Dewa Radio, PSSI itu sudah sejak tahun 60-an. Nah, termasuk pemuda lebih karya, ya. Tapi kemudian manajemennya kurang. Ya, pada tahun 90 karena tidak jelas kepemilikan, saya bereskan Dwi Karya itu karena yang lain sudah ke frekuensi FM, ini masih AM. Dan akhirnya dijual aja, terus pindah ke Sumedang, tak jadi radio apa. Jadi kepeloporan. Nah, ini pelajaran untuk kita 100 tahun kedua. Di pesan saya khususnya kepada pelanjut ini dan generasi-generasi muda. Nah, PSSI hadir lewat kepeloporan. Dan yang terakhir, Bapak-bapak Ibu, kenapa Persatuan Islam itu bertahan 100 tahun, bahkan mungkin juga nanti 200 tahun, 300 tahun, melebihi daripada pendirinya. Pendirinya memang sudah tidak ada. Bahkan kalaupun ada sekarang pendirinya, itu di luar bayangan beliau-beliau PSSI akan menjadi sebesar ini. Kenapa? Karena PSSI didirikan ya, dengan bentuk jamiah, bukan bentuk kegiatan-kegiatan fardiyah. Jadi kita dikelola secara bersama. Makanya dari awal langsung gitu. Tidak umpama dulu juga ada yayasan, zaman Belanda juga ada yayasan. Tapi ini langsung jadi organisasi dan didaftarkan ke pemerintah Belanda pada tahun 33. Jadi PSSI itu sudah terdaftar sebagai ormas di Kementerian Kehakiman Belanda pada tahun 33 sebelum Indonesia berdiri. Jadi sampai kapanpun Persatuan Islam tidak akan bisa dibubarkan oleh negara Republik Indonesia. Karena kita pendiri Republik ini banyak, nggak ulang dibubarkan. Sok araran nggak bisa, karena kita ini hadir sebelum Republik ada di situ. Ya. Jadi ibarat orang yang imah, terus si imah teh ngusir orang, cager, nggak ada di situ. Jadi kenapa PSSI bertahan sampai 100 tahun? Karena dari awal pendirinya tidak pernah mau mengidentikan PSSI dengan dirinya. Umpamanya jadi perkumpulan Al-Zamzamiyah gitu, karena pendiri Zamzam, atau perhimpunan Al-Yunusiyah karena tidak. Nah, makanya kelompok-kelompok dakwah Islam yang dikelola dengan mengidentikan kepada individu pendirinya itu hanya bertahan selama pendirinya ada. Jarang kan begini 100 tahun. Jadi PSSI akan tetap bertahan sebagai harokah dakwah apabila PSSI dipertahankan tetap sebagai jamiah. Bukan hanya sekedar nama, tapi memang dikelola betul-betul secara jamiah. Nah, itu untuk 100 tahun kedua ya, nanti tahun 23. Alhamdulillah kita menyaksikan PSSI memasuki abad kedua. Ya, luar biasa gitu, 100 tahun. Dan khususnya generasi muda adalah yang akan mempelopori PSSI pada tahun kedua. Bikinlah kepeloporan-kepeloporan yang baru di tengah kompetisi ya, yang luar biasa sekarang itu dalam berbagai hal. Dan kuncinya menurut saya kita harus menambah, beranjak, bukan hanya menjelaskan Islam yang sesuai Quran Sunnah, tapi menghadirkan. Itulah yang kuncinya, harus hadir. Jadi kalau selama ini makan umpamanya itu di Cileunyi orang Persis, kenapa? Udah hadir di sini. Oh itu kalau sholatnya tahsamudnya begini, ininya begini, sesuai dengan ini kan gitu tuh. Nah kita tambah kehadiran yang lain. Kunaonnya kan ininya mau daerah Persis di kampung eta menjalujur kabeh jelema naoge. Nah ada orang Persis, lain itu tuh. Ulah nepikeun ka kieu, ulah jeung orang Persis lah. Salajeng nyampikeun hayam kaheulang gawat. Gawat juga. Jangan sampai terjadi. Dulu ketika saya ketua umum PP Pemuda selalu begini. Saya bilang kepercayaan dari umat, bukan saja dari PSSI, dari luar PSSI juga,
harus Anda terima. Dan Anda harus menerimanya, kemudian buktikan dengan akhlak Islam. Contohnya apa? Contohnya, namun ayah menyalonkan dirinya kepala desa, kudu daya. Pada tahun 2009 pas mau Muktamar Tasik, saya mengadakan acara di Ciawi. Datang tuh 3 orang, lapor, Kang Abdi jantung lurah Kang. Wah hebat sebenarnya. Apakah di situ Persis mayoritas? Minta Kang, kenapa jadi kepilih? Padahal kan dipilih, tuh dipilih. Persis tidak mayoritas, tapi terpilih. Maka itu yang menarik. Kenapa terpilih? Iya jangan. Terus pilih orang Persis, orang Persis mah ngurus duit deh. Itu yang saya sangat bukan saja terharu, lebih daripada itu. Itu dah Persis mah halus, ngurus duit. Ulah juga tadi, orang Persis kan, ngapain kayak lah. Itu, jadi itu modalnya. Ngesah Bupati Bandung teh nama orang Persis. Orang Persis mati diberi duit ku negara, oke bisa nyieun. Itu udah bagus. Ada teman saya begini, saya memberi contoh dulu sama saya. Muhammadiyah bukan gede kan? Kenapa pemerintah itu percaya ke Muhammadiyah? Gini sekarang, kasih bantuan 50 miliar tak? Untuk bangun apa? Laporan. Terus dihitung jadi nanti 150 miliaran. Itu yang bikin percaya. Akhirnya kalau terus ulang diberi 50 miliar, dicek bangunan air 20 miliaran. Hari ini 20 miliaran ke mana? Jadi orang pers itu harus gitu. Beri 50 miliar. Waduh keluar dengan baik. Cek ternyata nilainya 200 miliar. Kepercayaan itu akan menghasilkan kelipatan yang lebih daripada orang itu. Jadi tolong mari kita Persis pada 100 tahun kedua kita hadirkan dengan kualitas keislaman sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Kan begitu kepercayaannya kepada Rasul itu. Bahkan sebelum Muhammad ini jadi Nabi dan Rasul, dipercaya untuk menjadi juru damai. Geslah Imam Muhammad kan paceng ada namaran kumaha carana ya supaya Hajar Aswad teh sadar ditempatkan dirinya. Kan tokoh-tokoh KBT harayang asa pang aingna urang berhak di situ. Kan tadi teh orang Arab penyelesaian teh bukan dengan perdamaian, dengan pedang. Nah itu ribut bae. Akhirnya mereka mengadakan semacam sayembara kan di situ. Udah sekarang kita tentukan siapa yang paling dulu masuk ke masjid. Masjidil Haram ketika itu. Rasul belum Nabi dan Rasul. Rasul akan ada atau tidak ada perubahan, memang dia selalu di situ. Akhirnya kan beliau. Disinilah Rasulullah memperlihatkan kepemimpinan. Untuk asa aing Rasulullah itu. Ya udah adanya beliau udah itu hamparkanlah sorban. Ya. Dan beliau meminta perwakilan dari masing-masing kabilah berpengaruh itu untuk memegang masing-masing ujung dari sorban itu. Dan beliau pindahkan tuh Hajar Aswad ke situ. Dan beliau meminta agar itunya mengangkat, jadi dicanakan itu tuh. Kan jadi sauyunan dah. Maka itu Rasulullah kemudian inslik dari belakang. Kaget tuh masyarakat melihat sebuah prosesi penyelesaian perdamaian yang demikian adil, tidak merendahkan martabat yang mereka merasa tokoh di situ, disuruh memegang ujungnya. Setelah sampai di yang sekarang jadi sudut Aswad itu, Ruknul Aswad, berarti di situ, dan Rasulullah mengambil batunya, terus simpan. Saya ingin kader-kader Persis itu seperti itu, untuk menghadirkannya di situ. Ya. Jadi siap ya, aku sugestikan nanti jadi Bupati Bandung. Saya udah kasih tips berkali-kali. Jadi bupati itu gampang.
Gampang dong baru jadi bupati, jadi presiden bisa. Pak Jokowi bisa jadi presiden. Gampang tuh. Yang sekarang agak susah teh kumacaran supaya orang kepilih. Dari situ kan. Di hampir semua kecamatan di Kabupaten Bandung sudah ada cabang PSIS. Sudah ada. Kita intensifkan di situ. Hadirkan Islam di setiap cabang, hadirkan PSIS setiap cabang. Jadi kayak orang nanti kudu kampanye pakai duit segala rupa. Jadi kita seperti ibarat ngetepel dengan satu batu, tapi 2 burung kita dapat. Si jamiahnya kita bangun, orang kemudian mendekati ke PSIS, kayak giliran pilihan bupati deh. Udah orang mati tinggal gitu, beres kan, segitu coba, beres. Terus jadi bupati gampang bisa. Ini saya kasih setnya 1. Pemimpin dalam tingkat apapun harus menjadi pembelajar cepat, quick learner. Ayat itu sekolah jadi bupati, sekolah jadi gubernur, sekolah jadi presiden? Tidak ada. Pembelajar cepat. Saya ingin memberi contoh ini. Kalau tidak salah, Jimmy Carter. Kalau tidak salah ya, Presiden Amerika. Pertama kali dia masuk gedung putih di ruangan oval, terus bingung dia, ini kurang kumaha. Si presiden bingung dia. Tapi kan dia presiden, harus pembelajaran cepat. Muter otaknya, oh iya. Yang paling tahu apa yang dilakukan oleh semua presiden Amerika, eta tukang pembersih ruangan. Yang mana-mana ulu kotak didinya, ide pelihara didinya sih. Dia panggil tuh si tukangnya kopi dan cai teh bersih deh. Kan dia, nah namanya gitu teh, boy itu namanya deh, office boy, sampai beres kantor, office boy, lagi benon gawe office boy, ya, panggil, bayang office boy dipanggil ke presiden, wah terhormat kan? Makanya juga kepada para pemimpin jangan merendahkan yang itu, harus disapa. Terhormat. Yuk presiden harus ke Jimmy Carter. Kan office boy nanti apa Jimmy Carter teker dia aja. Apa kan? Jadi caranya belajar pemimpin itu beda dengan caranya belajar yang bukan pemimpin. Coba kan sebelum beliau presiden itu Gerald Ford. Itu apa yang biasa dilakukan oleh Presiden Ford setiap kali beliau masuk kantor, isuk-isuk kumaha. Waduh, bukan atur langsung orang ditanya ke Presiden office boy. Oh, Pak Presiden, kalau Ford itu pertama kali masuk langsung dia minta, coba saya minta teh hangat. Gitu. Cek Jimmy Carter, kalau begitu saya minta teh hangat. Tuh langsung dia sudah melaksanakan tugas presiden itu. Rumput, katakan lagi. Setelah minta teh hangat memberinya. Alewos itu kan mencemar teh, wah presiden non tatanya ya. Biasanya presiden masuk ke koran, cik koran-koran lain terbit non. Oh kalau begitu, tolong saya juga minta koran dulu. Wadah. Sampai saya minta koran nanti. Biasanya beliau memanggil kepala staf kepresidenan. Udah panggil sama DPK. Terus menang saminggu gawena tatanya. Hari pertama dia ke office boy kan, hari kedua gimana? Saminggu dia tatanya. Beres saminggu percaya diri. Mungkin Jimmy Carter akan mengatakan, no, I am the true president. Saminggu ayana orang betul-betul presiden. Jadi presiden saminggu diajar tulang lagi. Wah, mau presiden 5 tahun terus sudah diajar, presiden teman. Presidenan. Jadi beda belajarnya pemimpin dengan yang dipimpin. Ya, makanya saya katakan quick learner, pembelajar cepat. Jadi nanti kalau dia saudara generasi muda di sini, jadi Bupati Bandung, Gubernur Jawa Barat, seminggu Anda belajar. Seminggu Anda belajar.
Jadi gampang kan jadi gubernur, jadi gampang. Nah, sekarang yang agak susahnya gimana supaya kita terpilih. Orang manggis boga yang ayat 30 sudah enak kacamata kita perlu 32 ayat 30. Oh, efektif bisa nih kita. Kan orang mah cabang kan tidak ada di kita cabang hayalan. Ada SK-nya kan di situ. Minimal saletik-letiknya cabang di orang, taskilnya minimal, atau kan minimal anggota 25. Tuh 25. Eta sih 25 teh sina mawa saurang 10 250. Komo lamun ditugaskeun 100. Di situ. Nah, setelah itu kita belajar cepat, hadirkan. Itu adalah pintu dakwah. Jadi seolah-olah aya gambaran teh urang mah juga nama asal terah gitu ke mimpin negara teh. Itu harus dibuang kan negara adalah kita. Urang enak kan orang dikritik, nah negara orang teh jadi dia, tapi nah tuh orang tak pernah jadi salah sorangan. Rasulullah SAW dikritik kepemimpinan jahiliyah segala macam, belum persiapkan 13 tahun di Madinah, di Mekah, pergi ke Madinah, beliau mengelola Madinah. Apa yang terjadi? Setelah beliau di Madinah, kemudian futuh Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ya, saudara. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Saya berkali-kali menekankan ke generasi muda karena saya kan sudah memiliki sejarahnya yang lalu. Ari kolot mah biasa sok nyorean alam katukang. Jadi kolot mah resep nanti itu katukang. Tapi jarang kolot mah di ruang tamu, romana di dapur, lima. Lamun lagu pasti nostalgia. Judulnya kayak nyorean alam katukang. Kenapa? Karena bagi para sepuh, saya juga sekarang sudah memasuki usia tua. Sejarahnya itu sudah punya sejarah itu. Sementara yang muda-muda belum punya sejarah. Jadi Anda harus membuat sejarah. Dan saya sebagai bagian dari orang tua tidak mau memaksakan sejarah saya untuk muda. Di situ, yang ada itu adalah memberikan gambaran di situ ya. Jadi lamun aya kolot nyorean ka tukang wajar. Ulah diseksikan dia kudu ngora. Tapi lamun aya ngora keur nyieun sejarah ku kolot teh ulah diduduk we cenah tukang. Dan memang eta teh keur nyieun sejarah. Budak ngora mah. Hari kurang mah lagu oge kan semuanya saya tahunya lagu tahun 70, tahun 80 ya lagu Roma Irama itu tahun 70. Jadi ngadenge lagu-lagu aya gitu teh teunan. Makanya kan usia gitu masih kene di Johan gitu ya banyak apa? Oh ini tuh bayur bener kayak nama arti di situ. Arti. Kurang makan film kan bangla gitu nama drakor ya drama Korea situ. Karena kami yang sudah tua itu memang udah ke belakang. Begitu juga melihat versi. Kita ini agak seringnya ke belakang. Karena ada kekhawatiran orang tua itu sieun pepelakan teh. Jadi rusak. Tapi kan ngarora hayang melak nu lain. Dina kebon nu sarua. Disitulah perlu dialog orang tua dan makanya Rasulullah SAW tidak takut dan berani beliau ketika mengangkat panglima perangnya muda sekali usia 20 tahun Usama bin Zaid. Di situ berilah kepercayaan kepada yang muda dan yang muda harus mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Jadi kita ngalakeun ya lamun aya kolot keur nyorean alam katukang eta teh dina ralaga supaya umur lumayan rada panjang. Ya. Jadi itu kolot mah dipaksa-paksa itu kudu ngadenge ke dalam rok teh. Jadi para hadirin ya sedikit tentang wawasan kejayaan untuk basis memasuki 100 tahun
Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.